Oke. Ja, minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Bu, maaf Bu, share screen-nya belum Bu? Iya, iya betul Pak. Iya, saya izin share screen dulu ya, minasang ya. Iya, boleh Bu. Oke. Ya, miemasu ka? Terlihat nggak? Hasanasang, miemasu ka? はい、見ますよ。はい、はい、元気です。よかっIya, た Bu. ね。じゃあ、よかったです。いや、今回の授業は日本文学第12課ですね。Pertemuan 12. Jadi, minasang sudah terbiasa ya dengan pola kita untuk pembelajaran kesusastraan Jepang ini. Iya, selanjutnya minggu lalu saya sudah share ya materi yang akan dibahas minggu ini adalah karya dari Miyazawa Kenji. Jadi nanti saat studi kasus, kalau minasang masih jawabnya ketahuan, minasang berarti nggak buka e-learning ya. Oke, ja hajime mas. Oke, untuk skenario pembelajarannya selama 100 menit ini tadi sudah ya pendahuluan. Nah, habis ini seperti yang Sensei bilang, kita ada studi kasus 25 menit. Nah, itu pembagiannya gimana? Kan kita di minggu lalu saat membahas karya sastra Ryunosuke Akutagawa sudah pembagian kelompok ya. Nah, maka sekarang untuk pembahasan Miyazawa Kenji juga sama, kita akan per kelompok. Nah, nanti Sensei kasih waktu 25 menit untuk minasang mempelajari atau menjawab studi kasusnya di link Padlet. Nanti Sensei share di kolom chat ya. Oke, lalu karena kita ada 5 kelompok, masing-masing presentasinya 5 menit aja ya. Jadi total kita 25 menit untuk presentasi. Ya. Nah, setelah itu nanti Sensei lihat, Sensei koreksi. Kira-kira analisis minasang udah sesuai belum ya? Ya. Nah, di akhir kita akan ada proyek minasang. Ya, nanti ada waktu untuk penjelasan teknisnya bagaimana dan minasang juga dikasih waktu untuk menentukan kalian membuat proyek apa ya. Oke, ya sepertinya udah cukup jelas ya. Shitsumo arimasu ka? Arimasen desu ne. Oke, ja, sugi. Nah, ini dia minasang. Kemarin kan Sensei share yang versi hiragana ya. Ya, semoga minasang sudah baca. Nah, silahkan akses link Padlet. Ada di kolom chat. Nah, oke. Ya, silahkan nanti masuk. Sebentar, saya share screen Padletnya ya. Sebentar, berarti stop share dulu. Kita ganti layar ya, minasang ya. Kenapa ini yang muncul? Cottomatte ne. Stop share. Oke. Ini escape dulu. Share screen lagi. Nah, ini dia ya Padletnya. Instruksinya, baca dan pahami puisi Ame ni mo Makezu karya Miyazawa Kenji. Nah, apa saja hal menarik yang bisa kalian temukan dari puisi ini? Tangkaplah perasaan yang ingin disampaikan penulis. Menurut kalian, apa yang ingin Miyazawa Kenji sampaikan melalui puisi ini? Oke. Nah, ini saya ingatkan lagi cara menjawabnya ya. Di sini kalian misalnya ketik kelompok 1
Tuh, misalnya Hasanah, Haris. Oke, lalu jangan lupa selfie. Ya. Oh iya, kita harus tutup kamera dulu di Zoom-nya. Nah, supaya bisa memulai kamera di Padlet. Nah, sepertinya ini masih loading ya. Kelihatan kan? Ya, pose secantik mungkin, sekeren mungkin. Ya, klik. 3, 2, 1. Oke, save. Ya, nanti muncul foto kita. Tulis jawabannya. Menurut kelompok kami. Kayak gitu ya. Nah, sip. Oke. Ini hanya mengingatkan ya. Minasang kan sudah pernah ya waktu minggu lalu. Oke, saya stop share lagi. Kemudian saya share screen yang slide sebelumnya. Oke, waktu Minasang masih ada sekitar 20 menit ya untuk berdiskusi atau mengisi di Padlet. Ya, silahkan. Pergunakan waktunya dengan bijak. Oke. Sudah? Sudah muncul ya di Padlet. Ada tadi Hasanah Sang. Hasanah Sang menulis, sebentar. Ini Sensei nggak bisa buka dua layar. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Sip. Nah, ini ceritanya. Kalau jawaban dari Hasanah Sang, ada Kigo di bait pertamanya. Kigo itu kan kosakata yang berhubungan dengan cuaca. Ya. Nah, ini entah kenapa saya nggak bisa start video. Apakah bermasalah, Pak Haris, atau tidak masalah? Saya presentasi tanpa muka. Apa-apa, Bu. Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut aja. Terima kasih. Oke. Tadi jawaban dari Hasanah Sang, ada Kigo, yaitu Ame, Kaze, ada Yuki, ada Natsu, itu semua berhubungan dengan cuaca ya. Oke, bagus sekali Hasanah Sang. Selanjutnya dari kelompoknya Haris membahas di situ 1 hari makan 4 mangkok nasi. Menunjukkan bahwa pengarang itu hobinya makannya banyak. Hobi makan banyak. Ya. Wah, itu nanti Sensei cek ya, betul nggak ya interpretasinya Haris ya? Oke, selanjutnya kita cek jawaban dari kelompoknya Iswadi. Oke, Sensei di bait ketiga itu dijelaskan tentang arah mata angin. Itu konteksnya bahwa mau dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang yang baik. Oh, menarik sekali ya interpretasinya. Oke, terakhir tadi dari kelompoknya Rica. Oke, di situ Rica mengutip kalimat terakhir. So iumononi wa watashi wa naritai. Saya ingin menjadi manusia yang seperti itu. Oke, bagus sekali Minasang. Terima kasih ya sudah terlibat dalam Padlet. Oke, yuk kita cek yuk interpretasinya. Sebentar, ini kenapa nggak bisa next slide? Oh, Minasang. Sebentar ya. Saya stop dulu. Oke. Oke, ini mohon maaf ya. Bentuknya nggak full screen.
Saya khawatir ada kendala kalau full screen. Oke, tadi jawaban dari Hasanasang ada Kigo katanya. Betul ya? Kalau di bait ke-1 di sini yang ame nimo makezu, kaze nimo makezu, nah yuki nimo dan seterusnya. Iya, ini konteksnya minasang tak lapuk oleh hujan. Coba biasanya yang lapuk itu apa? Kalau kena hujan, elemen apa? Hasanasang. Kayu. Betul, kayu. Jadi ini konteksnya gambaran kayu yang kokoh atau bangunan dari kayu yang kokoh walaupun terkena hujan, dia tidak gampang lapuk. Lalu ada juga tak limbung oleh angin. Kayak limbung itu artinya terbang tertiup angin gitu ya. Kalau kalian misal bawa payung nih, terus ada hujan gede, malah payungnya yang bengkok ya. Nah itu kita terbawa angin. Tapi di sini konteksnya kita bisa kuat menghadapi angin yang besar. Oke. Jadi kalau secara interpretasi ini menunjukkan tentang keinginan dari Miyazawa Kenji yang ingin menjadi orang yang kuat. Ya, gitu ya. Selanjutnya tadi jawaban dari Haris ya. Nasi 4 mangkuk, banyak banget makannya. Iya. Di situ terjemahannya omplong. Omplong itu kalau mungkin Hasanasang yang orang Jawa, omplong itu artinya kepal ya? Oh iya. Oh, Iya, betul. Jadi jangan dilihat sekali hadap makan 4 mangkuk ya. Itu 1 hari makan 4 mangkuk. Gitu. Lalu lauknya ada miso dan sedikit sayuran. Itu Harisang kira-kira itu sederhana lauknya atau lauknya mewah? Iya, sederhana. Kalau mau mewah makannya pakai sashimi. Gitu ya. Iya, berarti itu keinginan dari Miyazawa Kenji. Makan itu nggak usah neko-neko, yang ada aja disyukuri. Terus dalam segala hal tidak memenangkan diri sendiri. Ya, minasang mungkin sudah belajar ya bahwa kesusastraan Jepang itu sangat dipengaruhi oleh Buddhisme. Jadi di sini menjelaskan prinsip Buddhisme bahwa kita harus hidup tidak berlebih-lebihan. Gitu ya. Oke. Itu yang tadi, selanjutnya jawaban kelompok Iswadi. Ada mata angin katanya ya, terus mau dimanapun harus jadi orang baik. Nah itu betul, interpretasi kelompok Iswadi itu yang paling mendekati. Jadi di situ kalian bisa lihat, mau ke timur, mau ke barat, mau ke selatan, mau ke utara, jangan mudah berubah. Jadilah orang baik dan berintegritas. Jadi kita nggak gampang ke bawah-bawah gitu. Iya, bagus sekali ya, Iswadi ya jawabannya. Selanjutnya, iya. Selanjutnya jawaban dari Rica ya kalau nggak salah. Yang aku ingin menjadi orang seperti itu. Oh iya, itu ada typo ya. Iya. Jadi memang minasang Miyazawa Kenji itu menulis puisi ini sesaat sebelum meninggal. Jadi dengan kondisi sakit, beliau mau menumpahkan harapan-harapannya selama seandainya beliau masih bisa hidup lebih panjang, beliau ingin menjadi karakter yang bagaimana. Nah, berarti ini harapan beliau ya sebelum meninggal begitu. Itu bagus sekali ya puisi ini ya. Oke, Tapi sekarang harus kita sesuai lanjut. timer gitu. Keboko Iya. tiga. Jangan pakai stopwatch-nya. Iya, Rica Sang. Oke. Selanjutnya ini kita ada project ya, Minasang. Jadi kan kalian tadi udah diminta
memilih, oh yang ini nih. Nah, ini kan karya Miyazawa Kenji itu banyak ya, bukan cuma puisi aja. Ada novel, misalnya Neko no Jimusho, Yamaneko, dan sebagainya. Kalian nanti cari di perpustakaan, atau boleh cari e-booknya. Banyak tak? Tapi nanti carinya yang versi bahasa Jepang. Jangan yang terjemahan. Kenapa? Karena rasa bahasa dari penerjemah itu masuk. Nanti maknanya nggak akurat. Iya ya, cari yang bahasa Jepang. Oke, lalu setelah kelompok kalian menentukan, misalnya Sensei saya mau bahas Neko no Jimusho. Nah, langkah keduanya adalah kalian diskusi metafora apa saja yang kalian temukan. Ya, misalnya kayak tadi tak lapuk oleh hujan. Itu kan bukan arti harfiah ya. Nah, ada makna di balik itu. Nah, silakan kalian cari lalu interpretasi. Tafsirkan kira-kira itu bermakna apa. Oke, lalu kalian boleh mengsitasi artikel atau jurnal yang mendukung. Iya, justru saya lebih senang kalau kalian mengsitasi. Itu tanda kalian membaca, bukan sekadar bertanya kepada ChatGPT ya. Awas, Sensei bisa lihat loh kalau jawaban kalian dari ChatGPT. Oke. Lalu, nah format tugasnya nanti berbentuk video, diunggah ke YouTube. Nah, pendekatannya pilih 1 dari 4 ya. Kalian kan udah belajar tuh di mata kuliah seminar desain proposal. Ada pendekatan objektif, mimetik, pragmatik, ekspresif. Misalnya kalau objektif itu kalian fokusnya ke unsur intrinsik aja. Jangan di luar itu. Kalau mimetik artinya kalian kaitkan dengan masyarakat saat karya itu keluar atau saat karya itu ditulis. Lalu untuk pragmatik, berarti kalian kaitkan karya sastra dengan pembaca. Dan terakhir kalau ekspresif, kalian kaitkan karya sastranya dengan sudut pandang pengarang. Oke, ini Sensei reminder aja ya. Kan udah pada tahu ya. Ingat, ini tenggatnya 1 minggu sebelum UAS. Kalau sekarang pertemuan 12, berarti maksimal pertemuan 15 sudah masuk ke Sensei ya. Nah, kirim ke Sensei-nya, bentuknya link aja. Jangan ngasih file gede-gede. Sensei storage-nya udah nggak cukup. Ya, oke. Wakarimasu ka? Shitsumon arimasu ka? Ada yang mau nanya? Oke, arimasen desu ne. Yokatta. Oke, mana wajah Sensei? Nggak bisa dibuka. Ya, ja minasang. Ijo desu. Otsukare sama desta. Terima kasih karena sudah bergabung dalam perkuliahan Nihon Bungaku kali ini. Ya, mata raisyu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Penguasaan dia. Nah, ini jadi interaksi itu penting banget ya. Kemudian penguatan juga kalau dia sudah melakukan sesuatu dengan benar kita berikan reinforcement ya. Itu untuk apa? Menguatkan perilaku yang baik yang sudah dia jalankan. Nah, dan yang paling penting adalah melatih anak untuk terampil belajar sesuatu. Jadi bahasa Jepang itu kalau nggak dilatih dan dia nggak mengucapkan, tidak menuliskan, itu mungkin agak sulit ya kalau dia menguasai. Nah, apalagi kita kasih ceramah, kalau nggak ada interaksi, dialog, kita ngomong, saling tanya jawab, conversation-nya gitu ya mungkin agak sulit mereka menguasai. Apalagi itu nggak pernah dilatih gitu ya. Nah itu supaya kan banyak sekarang ya, saya melihat di program studi bahasa Inggris misalnya itu banyak sekali mereka setelah di tugas akhir justru presentasi aja nggak mampu gitu ya. Itu kan tidak menguasai bahasanya gitu. Pronunciation-nya juga masih belum begitu bagus gitu. Karena
Karena latihan-latihannya itu yang mereka melakukan sendiri, mengalami sendiri itu yang sangat kurang. Padahal kita kan harus mengontrol bagaimana dia benar-benar melakukan sesuatu atau tidak, belajar sesuatu atau tidak. Nah, itu poin penting yang harus dipastikan terjadi dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu, memberi ceramah, mahasiswanya entah apa yang dilakukan dengan gadgetnya. Nah, itu juga menjadi persoalan. Nah, ini Bu Miranti ini sudah berusaha bagaimana menggunakan gadgetnya ini supaya mereka aktif atau menggunakan laptopnya untuk mereka bekerja dengan laptopnya untuk melatih keterampilan-keterampilan berbahasanya gitu ya. Masuk keterampilan menulisnya. Nah, itu sebagai hal yang positif yang bisa mungkin saling berbagi, saling mempelajari kira-kira ternyata ini saya kira penting buat kita untuk kembangkan di dalam pembelajaran kita gitu. Saya kira itu Pak Haris sebagai komentar saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan. Selamat Bu Miranti. Mungkin selanjutnya untuk teachingnya ya Bu. Pak Haris, Selanjutnya ya. saya tadi komentar Prof. Wayan kepotong sedikit, saya lupa recording. Jadi saya recording dari tengah Oke. itu boleh. Jadi Boleh. ada sebagian komentarnya. Oh, untuk Yang Ibu sudah terkait tangkap apa Bu? Iya, yang saya tangkap penggunaan teknologi itu penting supaya Ya, anak-anak juga tidak sibuk sendiri dengan gawainya. Kemudian mempersiapkan oke. materi dari sebelumnya karena ini pelatihan bahasa. Ya. Berarti kan Mhm. jangan kita terus yang ngomong. Mereka kan harus banyak Ya. distimulus gitu. Berinteraksi ya. Iya, berinteraksi, betul. Ya, betul. Iya, gitu. Saya Ya. masukkan komen yang ini juga ya. Ya. Ya, betul. Jadi penggunaan e-learning juga sangat efektif ya, termasuk misalnya video-video yang terkait dengan keterampilan itu, dan mereka disuruh menirukan atau mengulang kembali apa yang ada di video ya, itu juga penting. Kalau ada cerita di video yang dia harus ulangi lagi untuk melihat sejauh mana dia juga pronunciation dalam bahasa Jepangnya juga sesuai dengan apa yang ada di video sebagai standar native speaker misalnya ya. Nah, itu bisa menjadi penting buat mereka menguasai bahasanya. Nah, kan penting capaian pembelajarannya tercapai ya. Iya. Nah, nanti jangan lupa kalau OBE itu capaian pembelajarannya apa, terus instrumen evaluasinya apa. Nah, itu harus nyambung itu, inline itu ya. Oke, nanti termasuk mungkin ketika ujian mencapai capaian pembelajaran misalnya, nah coba capaian pembelajaran Bu Miranti apa yang pertama? Harus bisa membentuk mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N3. Nah, itu yang Ibu evaluasi dengan cara apa? Supaya Eh, memastikan dia mencapai tujuan itu. Nanti kan kita ada tim teaching ya Pak. Jadi saya harus Hmm. koordinasi juga sama dosen lain, bagian yang Mhm. membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Jadi kita selalu diskusi di belakang. Apakah dia sudah Oke. menggunakan kanji yang sesuai, tata bahasa yang sesuai. Iya. Iya, itu indikatornya nanti sesuai yang kita ajarkan. Sayangnya ini mahasiswa kan tergantung sama ChatGPT ya. Jadi kadang keluar jawabannya Ya, itu justru ya. di atas levelnya. Iya gitu. Kanji yang digunakan itu belum diajarkan. Jadi saya bisa tahu, oke ini mah N1, bukan N3 gitu. Nah, Jadi ketahuan. kira-kira itu 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 positif atau negatif dengan ChatGPT? Eh, Artinya dalam penguasaan mereka. Mungkin harus diajarin prompt-nya ya. Jadi prompt-nya bukan Hmm. bertanya terus dapat jawaban, tapi prompt-nya lebih ke arah misalnya ChatGPT sebutkan kosakata bahasa Jepang level N3. Jadi mereka fokusnya ke situ aja. Jangan-jangan mereka nggak Ya, tahu beda level tuh kosakatanya apa aja betul. gitu Pak. Nah, ChatGPT itu sebenarnya bisa membantu mereka untuk lebih memperlancar bahasanya, kan?
paling enggak untuk menemukan kata-kata yang sulit mungkin cepat dia dapat di situ daripada kalau sekarang kan daripada mencari kamus ya, membuka kamus gitu ya, kan jauh lebih lama ya daripada ChatGPT mungkin bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk kalau ada kata yang lupa maknanya itu cepat dapatnya gitu loh. Nah, Betul, itu Pak. artinya kan itu bisa jadi tools juga, cuma jangan menjadi hal yang utama yang justru Iya. menyimpang dari tujuan capaian pembelajarannya. Iya. Itu saya kira perlu dikontrol. Iya. ChatGPT sekarang itu nggak bisa dihindari itu. Anak-anak belajar, nah bagaimana agar mereka tidak menjawab jawaban yang ChatGPT itu yang dipakai untuk menjawab ujian kita gitu. Nah, gimana ngontrolnya? Nah, itu teknologi juga harus ngontrol itu. Bagaimana agar dia memparaphrase misalnya, atau paling nggak memaknai sesuai dengan kalimatnya sendiri misalnya ya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari proses yang kita tuntut. Mungkin ujian lisan misalnya, Iya. ujian lisan untuk menunjukkan performa mereka dalam berbahasa, bisa begitu, Bu Miranti. Oke. Iya, Itu betul, Pak. makasih. Hatur nuhun, Pak. Saya kira udah Terima bagus, kasih, Pak. Bu Iya, Miranti. terima kasih.